Login lagi di Facebook, What's on Your Mind. Setiap orang itu punya masa depan. Benar. Jadi bisa saja kita ada orang yang underestimate, bahkan menghina, mengkritik oleh karena keadaan kita hari ini. Atau mungkin karena kelahiran kita, keluarga kita, dari mana kita berasal. Tetapi semua itu bukanlah harga mati. Kalau dia jadi susah, ya memang sudah nasibnya. Sudah takdirnya dia menjadi orang susah. Kalau dia sukses, sudah takdirnya menjadi orang sukses. Tetapi Alkitab mengajarkan bahwa segala sesuatu itu tergantung pilihan. Iman ini diberikan kesempatan oleh Tuhan kepada semua orang, asalkan dia percaya. Jadi kuncinya adalah percaya, yakin, dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan dari cerita yang pendeta sudah Shalom teman-teman Facebook, login lagi di Facebook, What's on Your Mind. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, diberkati dan dalam lindungan Tuhan. Karena kita sudah tiba di episode yang baru di program Facebook yang seperti biasanya akan membahas tokoh-tokoh Alkitab yang menginspirasi. Nah, untuk itu teman-teman langsung saja subscribe dan follow YouTube channel Facebook dan juga akun sosial media Hope Channel Indonesia lainnya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan episode-episode yang baru dari program Facebook ini. Juga kalau teman-teman memiliki tokoh-tokoh Alkitab yang ingin secara khusus dibahas lebih dalam, langsung saja tulis di kolom komentar YouTube channel program Facebook. Dan tanpa berlama-lama, teman-teman semua sudah penasaran tokoh siapa yang akan kita bahas di episode kali ini? Langsung saja kita nonton video yang selanjutnya. Yang biasanya memberikan peraturan. Polisi. Yang biasanya memberikan hukuman. Yang ketok palu. Hakim. Oke. Nah, ini lawan kata laki-laki. Perempuan. Oke. Ini yang biasanya sering tidak ditepati. Sesuatu yang tidak ditepati, jadi kayak cuma ngomong-ngomong doang. Nah, omong-omong ini apa namanya? PHP. Bukan. Aku ini untuk kamu gitu apa? Sumpah. Enggak, dikit lagi. Janji. Ah ya, oke. Nah, ini yang biasanya kecil dia. Apa? Maksudnya ini dari kecil dia. Kayak ada ibu, bapak, sama anak. Oke. Nah, ini biasanya lawan kata perdamaian. Perlawanan. Lagi. Peperangan. Iya. Oke. Nah, setelah peperangan bakal ada yang mati-mati Perdamaian. itu. Enggak, yang mati-mati itu namanya? Mayat. Bukan. Korban. Ah, itu dia. Nah, lawan kata senang. Sedih. Oke. Nah, ini yang biasa mereka menjadi yang terdepan, yang pertama. Prajurit. Bukan. Ini kalau dalam kru, dia satu orang yang mengatur. Namanya apa? Pemimpin. Oke. Ada janji, ada perempuan. Kayaknya ini ya, Yefta ya. Yefta, betul sih. Yefta.
Login lagi di Facebook What's on Your Mind. Nah, teman-teman semua sudah nonton videonya dan harusnya sudah tahu tokoh siapa yang akan kita bahas di episode kali ini. Dan benar, kita akan membahas mengenai Yefta dan seperti apa kisahnya dan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari tokoh Yefta ini. Kita akan membahasnya bersama-sama dengan Pendeta Raymond Lohonauman. Shalom Pak Pendeta, apa kabarnya? Baik, Puji Emi. Tuhan. Semoga Puji Pendeta Tuhan. dalam keadaan sehat Amin, ya. amin, Amin. Dan teman-teman Facebook semua juga semoga dalam keadaan sehat-sehat. Amin. Dan Pak Pendeta, di episode kali ini kita akan membahas tentang Yefta. Ya, Dan di episode sebelumnya kita juga sudah pernah membahas ya, benar, Pendeta, benar. tentang Yefta, Yefta. seperti apa dia dalam kisahnya. Dan untuk itu Pendeta bisakah membagikan pelajaran apa yang bisa ditemukan dari Yefta yang sebelumnya kita membahas bagaimana dia sebagai orang yang mungkin tidak diperhitungkan dan akhirnya dia menjadi seorang pahlawan. Ya. Baik, kita sudah bahas sebelumnya mengenai Yefta, bagaimana dia dilahirkan, kemudian bagaimana dia tumbuh dari sebuah diskriminasi. Ya. Kita sudah bahas bahwa dia harus terlempar keluar dari lingkaran keluarga oleh karena ibunya adalah seorang pelacur dan Alkitab menyebutkan demikian. Dan kemudian kita sudah pelajari bahwa oleh karena mungkin masalah warisan, maka oleh saudara-saudaranya Yefta harus disingkirkan. Ya. Tetapi saya mungkin ingin membagikan sesuatu dari pengalaman Yefta yang boleh menjadi pelajaran bagi kita saat ini. Yang pertama adalah jangan pernah menganggap rendah seseorang hanya karena masa lalunya. Atau bahkan melecehkan dan menghinanya atas keadaannya masa kini. Karena siapapun orang itu, apapun keadaannya, jangan pernah lupa setiap orang itu punya masa depan. Benar. Jadi bisa saja kita ada orang yang underestimate, bahkan menghina, mengkritik oleh karena keadaan kita hari ini, atau mungkin karena kelahiran kita, keluarga kita, dari mana kita berasal. Tetapi semua itu bukanlah harga mati yang menentukan masa depan kita, karena setiap orang punya kesempatan dan punya masa depan. Yang kedua adalah masa depan bukan hanya milik kita, seperti yang saya katakan tadi, tetapi milik semua orang. Karena semua orang punya masa depan dan semua belum tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Maka segala kemungkinan menyangkut masa depan itu bisa saja terjadi. Ini penting oleh karena ya mungkin orang bisa membuat prediksi, membuat gambaran. Oh, kalau saya perhatikan oleh karena keadaannya seperti ini, mungkin dia hanya seperti itu dan lain sebagainya. Tetapi dari banyak peristiwa dan pengalaman banyak orang, kita dapati bahwa begitu banyak orang-orang yang bukan siapa-siapa dulunya, tetapi akhirnya menjadi seseorang yang dikenal. Benar. Contoh mantan presiden Indonesia, siapa sangka dulu dia adalah seorang dari dusun kecil di daerah Jawa Tengah. Tetapi kemudian dia menjadi presiden kedua Indonesia, Pak Harto ya, Presiden Soeharto. Demikian juga Presiden Jokowi, dulunya adalah seorang tukang kayu. Tetapi siapa sangka kemudian dia boleh memerintah di Indonesia selama 10 tahun. Benar. Jadi setiap orang tidak bisa mengatakan secara permanen dan secara terus-menerus bahwa nasib orang akan seperti itu. Karena setiap orang punya kesempatan. Dan yang berikut yang ingin saya bagikan adalah roda kehidupan itu selalu berputar. Dan keadaan tidak selalu di atas ataupun tidak selalu di bawah. Sehingga dalam hal ini berhentilah kita bersikap arogan atas keadaan yang bagi mereka yang sedang di atas, ataupun mungkin jangan berkecil hati bagi mereka yang sedang berada di bawah. Jangan minder, jangan pesimis ketika kita sedang terpuruk. Oleh karena Alkitab mengatakan di dalam buku Pengkhotbah pasal 3, untuk segala sesuatu ada waktunya dan ada masanya. Benar. Dan Roma 8 ayat 28 katakan Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan
kebaikan. Dan Yeremia 29 mengatakan bahwa rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dengan demikian kita percaya bahwa setiap orang yang mengandalkan Tuhan, bersandar kepada Tuhan, karena kita sudah bahas di episode sebelumnya bahwa ketika Yefta dipanggil pulang ke negerinya, maka hal yang pertama yang dia lakukan selain dia berbicara kepada para tua-tua, Alkitab mengatakan dia datang kepada Tuhan dan dia menyerahkan segala persoalannya. Dengan demikian kita bisa menyimpulkan Yefta adalah seorang yang mengandalkan Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai tumpuan untuk masa depannya. Dan kita akhirnya ketahui bagaimana keberhasilannya selanjutnya. Dan menarik ya Pendeta, karena kisah Yefta juga bukan hanya menjadi pelajaran bagi kita, tapi itu juga pun terjadi di kehidupan kita sekarang. Dan pasti ada juga teman-teman Facebook yang mungkin relate dengan kisah Yefta. Dan saya menanggapi tadi yang Pendeta sampaikan, artinya memang kita tidak bisa memilih ya Pendeta. Kita lahir di keluarga apa, keadaan kondisi seperti apa. Tapi kita punya pilihan ternyata untuk bisa merubah nasib. Dan menariknya tadi yang Pendeta sampaikan, kisah Yefta ini memberikan kita sebuah pengharapan juga bahwa loh, Yefta yang mungkin dulu terlahir di keluarga yang tadi Pendeta sudah jelaskan, kurang baik mungkin di pandangan orang, tapi Tuhan bisa ubah alurnya, apalagi ketika dia dan kita juga punya harapan kalau mau memberikan diri kita kepada Tuhan, mau melakukan pilihan-pilihan yang baik untuk kehidupan kita, roda pasti berputar ya. Ya, Pendeta. betul. Itu sangat menarik. Ya, seperti yang saya katakan yang lalu, kita tidak bisa memilih siapa orang tua kita. Kita tidak bisa memilih di mana kita dilahirkan, kapan kita dilahirkan. Kita tidak bisa memilih warna kulit, kita tidak bisa memilih model rambut, wajah kita dan lain sebagainya. Kita tidak bisa memilih. Karena itu sesuatu yang tidak terjangkau. Kita dilahirkan, dari mana kita berasal itu tidak terjangkau dari diri kita. Tetapi menyangkut masa depan, kita bisa memilih. Kita bisa memilih kita sekolah di mana. Kita bisa memilih jurusan apa yang kita akan pilih. Bahkan kita bisa memilih pekerjaan apa yang kita senangi. Kita juga bisa memilih di mana nantinya kita akan tinggal. Kita bisa memilih siapa pasangan kita. Namun hal yang penting yang harus kita ingat, pilihan-pilihan itu menentukan bagaimana kita nanti. Itu sebabnya hati-hati dalam memilih. Hati-hati kita memilih kita sekolah di mana atau bagaimana kita menempuh pendidikan. Dan kita juga harus berhati-hati siapa yang akan menjadi pasangan hidup kita. Tetapi yang terutama, jangan pernah salah memilih siapa yang akan menjadi Tuhan kita. Kenapa? Karena kalau kita salah memilih kepada siapa kita beribadah, maka itu akan menjadi kecelakaan bagi kita. Yosua di akhir hidupnya atau pada waktu selesai dia melaksanakan tugasnya, dia katakan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Dan di buku Hakim-Hakim kita dapati bahwa peristiwa, jadi ada satu hal yang saya ingin bagikan. Perjalanan Hakim-Hakim itu kurang lebih, masa Hakim-Hakim itu kurang lebih 265 tahun. 265 tahun atau 200 tahun sekian itu, ada kurang lebih 6 kali peristiwa di mana orang Israel jatuh bangun. Dan mereka jatuh itu semua disebabkan oleh karena pilihan mereka terhadap siapa mereka beribadah. Yang menyebabkan mereka terpuruk. Jadi kembali lagi, setiap orang punya kesempatan untuk meraih masa depan yang baik. Tetapi itu semua ditentukan oleh pilihan-pilihan penting yang dia lakukan di dalam kehidupan ini. Benar, tadi juga Pendeta bilang kita tidak bisa memilih, tidak bisa pre-order dulu ya Pendeta, harus mau minta seperti apa. Tapi yang pastinya kita harus terus bertumbuh. Dan yang paling penting untuk bukan hanya kehidupan sekarang, tapi sampai kepada kekekalan, yang paling penting pilihan kepada siapa kita akan beribadah. Dan itulah yang ditunjukkan oleh Yefta yang bisa menjadi pelajaran bagi kita. Dan masih ada banyak pelajaran-pelajaran menarik lainnya yang akan kita bahas di episode kali ini tentang Yefta di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Facebook.
Login lagi di Facebook, What's on Your Mind. Nah, kita masih membahas tentang Yefta bersama dengan Pendeta Raymond Lohonauman. Tadi sudah membahas mengenai pelajaran secara umum dan bagaimana itu bisa berkaitan dengan kehidupan kita sekarang. Nah, namun Pak Pendeta, dari tulisan atau catatan Alkitab, adakah hal penting atau unik yang dibagikan oleh Alkitab mengenai kisah seorang Yefta ini, Pendeta? Baik, ada hal yang ingin saya bagikan. Kalau para pembaca perhatikan, di Alkitab, kisah tentang Yefta dibahas dalam 2 pasal. Iya. Yang terdiri dari 47 ayat. Jadi 2 pasal di 47 ayat. Dan ketika kita menyimak kisah ini, maka hanya ada 3 ayat saja dari 47 ayat itu yang berisi catatan pedih tentang kisah hidup dari seorang Yefta. Sementara 44 ayat justru menceritakan tentang kehebatan dan nasib baik dari Yefta. Nah, saya selalu mengatakan dalam beberapa pembahasan bahwa kita tidak percaya apa yang disebut takdir atau predestinasi. Kenapa? Karena kalau kita meyakini akan apa yang disebut takdir atau predestinasi, seakan-akan bahwa setiap orang itu hanya tinggal menjalani alur yang sudah ditentukan dari kehidupannya. Tidak ada pilihan. Tidak bisa diubah ya. Jadi seakan-akan seseorang itu kalau dia jadi susah, ya memang sudah nasibnya. Sudah takdirnya dia menjadi orang susah. Kalau dia sukses, sudah takdirnya menjadi orang sukses. Tetapi Alkitab mengajarkan bahwa segala sesuatu itu tergantung pilihan. Jadi ketika kita memilih yang benar, dengan cara yang tepat, kita menjalani kehidupan ini dengan cara yang benar, maka percayalah, tidak ada proses yang baik yang akan mengelak atau mengabaikan akan hasil. Ya. Jadi saya percaya bahwa hasil itu didapat dari proses yang baik. Kehidupan yang baik itu didapat dari keputusan-keputusan dan perjalanan hidup yang dijalani dengan baik. Benar. Nah, kembali lagi kepada Yefta ini, saya mungkin bisa membagikan ada beberapa kalimat penting ya. Yang pertama adalah, jika engkau berhasil atas kehidupanmu, orang akan melupakan cerita masa lalumu. Orang akan sungkan mengorek masa lalumu. Seburuk apapun itu, dan orang akan lebih banyak bercerita tentang kesuksesanmu dan membanggakanmu, gantinya mencemooh engkau. Ya, saya mendapati banyak peristiwa, membaca banyak kisah tentang orang-orang yang hebat. Katakanlah berbicara tentang autobiografi tokoh-tokoh terkenal dunia. Pada umumnya kita dapati bahwa yang baik-baik yang diangkat. Yang tidak baik ya mungkin diceritakan tapi hanya menjadi bunga-bunga dari kisah kehidupannya yang banyak. Nah, hal yang berikut adalah, jadi dalam hal ini bahwa pilihan yang terbaik dan tekad bagi seseorang dalam hidupnya adalah saya harus berhasil. Tidak boleh katakan ya terserah saya mau jadi apa. Ada ungkapan dulu di dalam sepenggal syair mengatakan ki sera-sera, whatever will be ki sera-sera. Apa yang terjadi, terjadilah, terserah. Bukan, segala sesuatu tergantung dari pilihan yang kita lakukan. Dan kita harus punya tekad, saya harus berhasil jadi orang sukses. Maka dengan cara itulah cibiran orang sirna. Benar. Dan itu menjadi bukti keberhasilan dan bukan melalui kata-kata pembelaan. Banyak orang yang terlalu banyak mengeluarkan kata-kata demi untuk pembelaan. Wah, saya begini karena begini. Tidak perlu. Yang terpenting adalah orang melihat engkau sukses atau tidak. Tetapi jangan juga kita lupa bahwa di satu sisi kita ingin kita menjadi orang sukses, tapi jangan pernah lupa yang lebih penting adalah kita menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Benar. Jadi Tuhan kadang-kadang menempatkan kita pada satu prestasi atau pada posisi tertentu dengan tujuan kehidupan kita boleh menjadi berkat. Amin. Bagi orang lain. Menarik banget ya apa yang pendeta sampaikan tadi, karena saya juga baru memperhatikan ternyata hanya 3 ayat ya pendeta yang dicatat oleh Alkitab mengenai kepedihan hidup
Yefta, dan itu jadi sebuah pelajaran motivasi juga bahwa benar juga kalau kita berhasil, dan seperti tokoh-tokoh juga dunia lainnya, biasanya yang diangkat keberhasilan mereka, tapi bukan berarti catatan kehidupan mereka tidak ditulis sama sekali. Tapi yang dari saya lihat, sudut pandang saya adalah hal itu masih tetap ada, tapi menjadi inspirasi malahan ya, menjadi sebuah pelajaran untuk kita, supaya kita juga memiliki pilihan. Kita bisa menjadi seperti orang hebat, atau kita memilih untuk stuck di tempat yang sama. Jadi mungkin boleh saya tambahkan, bagi kita yang senang membaca buku autobiografi atau biografi tentang tokoh-tokoh, maka kita akan selalu melihat hal-hal seperti ini. Masa lalunya, di masa lalu itu bisa dicantumkan bagaimana perjuangan hidupnya, ada kesusahan-kesusahan yang dihadapi, lalu kemudian bagaimana dia meraih kesuksesan. Lalu kemudian akan diceritakan pada waktu dia meraih kesuksesan atau pada saat dia sukses. Kemudian nanti ada bagian-bagian di mana dia akan memberikan motivasi. Dia akan katakan, oh ya begini, sesuai dengan pengalaman, sesuai dengan pelajaran kehidupan yang dia peroleh, maka ini akan dia sampaikan. Jadi selalu begitu polanya. Dan itu hanya terjadi bagi mereka yang sukses. Seorang yang tidak sukses tentu saja tidak bisa dia menyampaikan seperti ini. Ya mungkin kegagalannya itu bisa menjadi pelajaran. Tetapi orang seperti itu biasanya tidak akan muncul ke permukaan untuk memberikan motivasi kehidupan kepada banyak orang. Kenapa? Karena apa yang mau dipelajari dari orang yang gagal, atau mereka yang tidak bisa berjuang dan meraih kesuksesan. Jadi selalu kehidupan ini memberikan pelajaran penting bagi diri kita ataupun bagi orang lain. Dan ini yang kita dapati dalam kisah Yefta. Iya, benar. Jadi pendeta, tadi kan pendeta sampaikan bagaimana orang sukses itu memberikan dampak, dan kalau bisa dibilang mungkin ada tips juga seperti apa mereka menghadapi kehidupan. Nah, kalau dari figur Yefta tersendiri ini, apa hal yang pendeta bisa gambarkan tentang kesuksesan atau figur Yefta dari kisah Alkitab ini, pendeta? Ya, paling sedikit ada beberapa ya. Kalau kita baca di ayat 12 sampai 28 ya, yang memberikan kesan banyak tentang Yefta. Pertama, bahwa kita dapati Yefta ini adalah seorang pemimpin yang berkarisma dan cerdas. Kenapa? Karena kita dapati bahwa pada waktu dia menyerang Amon, dia tidak langsung menyerang, tetapi dia coba untuk bernegosiasi secara damai terlebih dahulu. Nah, ini penting ya dalam memecahkan satu masalah. Tidak semua harus dengan kekerasan. Tetapi perlu ada langkah-langkah diplomasi. Dan itu dilakukan oleh Yefta. Yang kedua adalah, dia adalah pemimpin yang punya wawasan, yang mengetahui tentang sejarah dan firman Tuhan, Alkitab. Kalau kita baca di ayat 12 hingga 27, maka kita temukan di sana Yefta memiliki pengetahuan tentang Tuhan dan sejarah Israel masa lalu yang sangat luar biasa. Jika dilihat bahwa Yefta ini hanya sekedar bekas pemimpin gerombolan penjahat, itu sesuatu yang luar biasa. Jadi nampaknya pada waktu kecil dia tumbuh, dia belajar tentang hal ini. Kadang orang lupa bahwa setiap orang punya kesempatan untuk mempelajari keadaan. Hanya ada orang yang betul-betul belajar dan menyimak, ada yang mengabaikan begitu saja. Ketika kita tumbuh besar, kita tidak menaruh perhatian terhadap keadaan sekitar dan tidak belajar di sana. Ingat pada waktu kita kecil, katakanlah kita di desa. Bagaimana kita hidup di tengah-tengah orang desa, itu pelajaran kehidupan. Ketika kita sekolah, bagaimana kita bertemu dengan orang-orang, itu sebuah pembelajaran. Setiap bagian dari kehidupan ini ada makna, ada pelajarannya. Dan Yefta nampaknya adalah orang yang suka belajar dalam perjalanan hidupnya. Yang ketiga, yang boleh saya bagikan adalah dari cara negosiasi Yefta, di mana jika kita perhatikan ada percakapan berulang antara Yefta dan Raja Bani Amon, terlihat bahwa Yefta bukanlah seorang yang gegabah dalam mengambil keputusan. Dia tidak tergesa-gesa, tetapi sangat terukur dan berhati-hati. Ini penting, karena ada banyak orang yang sebenarnya bukan tidak ada solusi, tetapi cara dia berdiplomasi itu terkesan sangat terburu-buru dan hanya menguntungkan satu pihak. Ada ungkapan yang sering kita dengar hari ini ketika
menyangkut negosiasi disebut win-win solution. Ya. Nampaknya Yefta lakukan itu dengan baik. Dan yang hebat lagi tentang Yefta, walaupun kita sedih membaca kisah tentang Nazar Yefta, karena banyak para ahli membahas tentang bagaimana Yefta bernazar, tetapi yang kita patut hargai adalah komitmen Yefta. Sekali dia berkomitmen, dia lakukan itu dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu yang boleh saya bagikan. Baik, sangat menarik ya Pendeta, dan pasti masih banyak pelajaran lainnya yang akan kita pelajari dari kisah Yefta di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Login lagi di Facebook, What's on Your Mind. Kita masih membahas tentang Yefta dan bagaimana tadi kita sudah mempelajari tentang kesuksesan Yefta dan bagaimana dia menunjukkan sikap atau dia memilih untuk mengambil pilihan yang baik, bahkan bagaimana dia belajar dari keadaannya. Dan masih bersama Pendeta Raymond Lohonauman, kita akan membahas lebih lanjut ya Pendeta tentang Yefta. Dan kalau kita mau mendalami kisah dari Yefta ini Pendeta, supaya kita bisa melihat dari berbagai sisi seperti apa keadaan kehidupannya, atau mungkin keadaan kehidupan kita yang mungkin hampir-hampir mirip dengan kehidupan Yefta. Nah, untuk itu dari catatan Alkitab sendiri, adakah Pendeta perbandingan mungkin kehidupan Yefta dengan tokoh Alkitab lainnya yang bisa dibagikan? Baik, sebelum saya jawab, saya ingin mengutip ada seorang komentator Alkitab, seorang scholar, biblical scholar yang bernama Warren Wiersbe. Dia menulis tentang Yefta dengan kata-kata seperti ini dalam bukunya. Yefta was a man of faith and his victory was a victory of faith. Jadi Yefta adalah seorang yang memiliki iman. Dan kemudian kemenangan yang dia peroleh adalah kemenangan iman. Jadi iman dari Yefta lah yang berperan. Nah, menyangkut akan hal ini, tentunya di Alkitab bukan hanya seorang Yefta yang memiliki iman. Bahkan ada catatan khusus mengenai iman yang ditulis di dalam buku Ibrani pasal 11. Di situ ada daftar tokoh-tokoh iman, ada Abraham, ada ya banyak sekali di situ ya. Nah, selain mereka, saya ingin juga mengangkat ada beberapa tokoh ya, bahwa mereka adalah orang-orang yang mungkin dulunya seperti Yefta dianggap buruk, tetapi hanya karena faktor iman mereka itu dicatat dalam Alkitab dan memberikan sesuatu yang positif oleh karena tindakan yang mereka lakukan. Katakanlah yang pertama Rahab. Rahab sama seperti ibu Yefta, pelacur. Ya. Rahab adalah WTS di Jericho, tapi justru bisa melakukan hal yang baik yang justru tidak semua orang bisa lakukan. Yang akhirnya berdampak kepada ceritanya ya. Betul. Pendeta? Dan dia masuk di Alkitab, dan yang hebat adalah nama Rahab adalah salah seorang yang ada di dalam silsilah Yesus. Hebat bukan? Luar biasa. Kita tidak perlu bicara banyak tentang Rahab karena kita tahu ceritanya. Lalu kemudian Sakeus. Nah, Sakeus ini kita tahu bahwa dia adalah pemungut cukai. Di zaman Yesus, pemungut cukai dan pelacur itu hampir sama statusnya. Mereka adalah sampah di mata orang Yahudi. Tetapi Sakeus yang hanyalah seorang pemungut cukai, seorang yang disingkirkan dari lingkungan sosial masyarakat Yahudi dan tidak dianggap oleh para petinggi agama, bahkan seperti yang saya katakan tadi, disetarakan dengan pelacur sekelas Rahab. Tapi justru saat dia bertemu dengan Yesus, kita dapati bahwa Yesus memberikan pujian kepadanya, bahkan Yesus datang ke rumahnya. Luar biasa ya. Orang-orang yang memiliki masa lalu buruk tetapi dianggap oleh Yesus. Ada lagi seseorang yang hebat. Di Alkitab, siapa sangka justru seorang pencuri di kayu salib yang sementara menunggu ajalnya bersama dengan Yesus, justru kepadanya Yesus berkata dengan kalimat seperti ini. Aku berkata kepadamu,
sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ya. Dengan kata lain, Yesus memberikan satu janji yang luar biasa, bahwa pencuri itu nanti akan bersama-sama di dalam kerajaan surga. Ya. Loh, pencuri seumur hidup bekerja dengan tidak baik, tapi kok berada di surga? Tapi inilah seorang yang memiliki iman di saat-saat terakhir. Nah, jadi yang saya mau katakan adalah iman itu bisa tumbuh kapan saja. Ya. Iman itu tidak peduli dengan apa latar belakang kita. Iman itu akan hanya bertumbuh kepada orang yang mau berserah kepada Tuhan. Dan itu yang terjadi dengan Yefta. Jadi boleh saya katakan bahwa orang-orang seperti ini lebih hebat dari beberapa orang yang ada di dalam Alkitab. Ya. Yang contohnya memiliki kapasitas seperti Raja Firaun. Benar. Tidak punya iman, mati dengan cara yang sangat menyedihkan. Herodes tidak punya iman, ditampar oleh Tuhan. Dan kemudian tubuhnya mengeluarkan cacing-cacing. Dan masih banyak lagi tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Jadi sekali lagi, iman ini diberikan kesempatan oleh Tuhan kepada semua orang. Asalkan dia percaya. Jadi kuncinya adalah percaya, yakin, dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan dari cerita yang pendeta sudah bagikan tadi, tokoh-tokoh Alkitab lainnya juga, benang merahnya mereka iman ya pendeta. Ya. Karena terlihat juga dari kisah Yefta yang pendeta sampaikan. Saya juga pernah baca pendeta tentang Yefta, bagaimana dia bernasar tentang anaknya. Wah, itu sangat memedihkan hati. Saya juga membayangkan kenapa dia, mungkin saya di posisi Yefta akan berpikir 2 kali pendeta. Kayak wah, kenapa, mungkin bisa kali saya negosiasi dengan Tuhan. Tapi dari apa yang dilakukan Yefta, dia menepatilah janjinya, menunjukkan dia memiliki iman kepada Tuhan dan bagaimana iman itu dimanifestasikan lewat perbuatannya. Dan saya juga percaya pendeta, mungkin dari cerita ini juga, sekalipun kita punya pilihan untuk berbuat yang baik, tapi ya tentu saja karena kita percaya Tuhan itu ada dan Tuhan itu berkuasa, iman kita kepada Tuhan juga, kita percaya bahwa Tuhanlah yang memberikan berkat juga kepada kita ya pendeta, sehingga kesuksesan bisa menjadi bagian Yefta dan menjadi bagian kita. Artinya Tuhan itu tidak boleh terlepas, iman kepada Tuhan tidak boleh terlepas dalam hidup kita. Ya, benar. Jadi kembali lagi tentang tadi Emi singgung mengenai Yefta yang menyerahkan anaknya. Itu adalah satu cerita yang sangat populer karena diceritakan pada waktu Yefta keluar setelah berperang, kemudian dia berharap dia akan menyambut dia adalah orang lain. Dan memang dia sudah bernasar bahwa siapapun yang lebih dulu dia akan lihat, itulah yang akan dipersembahkan kepada Tuhan ya, atau menjadi persembahan. Memang ini menjadi perdebatan. Apakah memang anak Yefta itu yang dipersembahkan di atas mezbah? Kalau itu terjadi, berarti itu sama seperti tradisi dari orang-orang sekitar, di mana mereka persembahkan kepada dewa Molok, anak mereka jadi mati di sana. Tapi ada juga yang katakan bahwa bisa saja anak Yefta itu bukan dipersembahkan, dibunuh, tetapi kehidupan yang sisa itu dia tidak lagi bergaul dengan orang, dia tidak lagi mengalami kehidupan yang normal, kawin, memiliki anak-anak, dan kemudian menjalani kehidupan normal. Dia tidak lagi seperti itu. Dihususkan ya seperti itu mungkin. Dia seperti menjadi nazar untuk dipersembahkan atau menjadi orang yang khusus ya. Banyak perdebatan akan hal itu, tetapi yang pasti adalah bahwa sampai hari ini di kalangan orang Israel ada syair khusus untuk mengingat peristiwa itu. Mereka akan nyanyikan berulang-ulang pada waktu tertentu untuk mengingat bahwa pernah ada seorang ayah yang berkomitmen memberikan anaknya, dan anaknya dengan rela hati menjalani nasib atas apa yang ayahnya lakukan. Jadi ini hampir sama seperti kejadiannya kalau seandainya benar bahwa Abraham dia membunuh anaknya
Ishak, maka akan terjadi seperti itu. Kurang lebih hampir seperti itu ya. Hanya perbedaannya adalah Ishak tidak dibunuh seperti itu, melainkan ada domba pengganti lainnya. Kita tidak mendapatkan catatan mengenai bagaimana kelanjutan dari anak Yeftah, tetapi yang kita mungkin perlu lihat di sini adalah bagaimana keteguhan seorang Yeftah di dalam berkomitmen. Benar. Apapun konsekuensi, apapun resikonya, dia jalani. Sekali saya berjanji, saya akan baktikan itu, saya akan jalani, saya akan lakukan itu demi komitmen saya dengan Tuhan. Iya. Nah, ini penting. Tidak semua orang seperti itu ya. Ya. Dan ini pelajaran yang luar biasa juga bagi kita Ya. untuk kita boleh menjadikan motivasi dan juga kekuatan bahwa kalau kita memiliki iman dan kita terus berusaha menghidupkan iman itu, Tuhan akan menyanggupkan kita. Dan kita akan masuk di segmen selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Login lagi di Facebook, What's on your mind? Wah, pendeta, kita sudah tiba di segmen kesimpulannya. Untuk itu, pendeta bolehkah memberikan kesimpulan sederhana tentang seorang Yeftah? Baik, ada ungkapan yang mengatakan begini ya. Do not judge someone by their cover. Ya. Jangan pernah menghakimi atau mempersalahkan orang hanya karena tampilan luar. Kita sering terkecoh dalam hal kehidupan ini terhadap orang hanya karena melihat, oh dia nampaknya seperti ini. Melihat latar belakangnya dan lain sebagainya. Tetapi dari peristiwa atau pengalaman Yeftah ini, kita belajar bahwa marilah kita berpikir positif. Karena setiap orang selalu ada nilai-nilai yang bisa kita pelajari. Benar. Setiap orang punya peluang untuk menjadi orang yang hebat, berhasil. Dan setiap orang punya kesempatan untuk meraih masa depan yang berbeda dengan masa lalunya. Dengan demikian, kalau seandainya setiap orang berpikir positif kepada orang lain, dunia ini aman. Dan dunia ini akan penuh dengan kisah-kisah yang meneduhkan dibandingkan kisah-kisah negatif, bahkan tragedi-tragedi yang bisa menimpa banyak orang oleh karena dimulai dari pikiran yang buruk terhadap orang lain. Benar. Yeftah adalah sosok yang boleh menjadi pelajaran berharga untuk kita. Luar biasa. Luar biasa pelajaran Facebook kita di episode kali ini. Dan untuk itu pendeta bolehkah menutup episode kita dengan doa? Oke, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih oleh karena kami boleh belajar kembali tentang bagaimana Tuhan menuntun kehidupan seseorang. Di mana bisa saja setiap orang memiliki masa lalu yang buruk. Tetapi sebagaimana Yeftah, Tuhan menuntun dia dari seseorang yang tidak memiliki nilai. Dikucilkan, disingkirkan. Tetapi akhirnya Tuhan menggunakan dia. Dan dia menunjukkan apa yang terbaik bagi orang lain. Membuktikan bahwa bersama dengan Tuhan tidak ada hal-hal yang tidak bisa dikerjakan. Dan bersama dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan kemenangan, kesuksesan. Tuhan, kami rindu pengalaman-pengalaman seperti Yeftah ini boleh menjadi pengalaman kehidupan kami. Kami rindu juga kehidupan kami boleh memberikan inspirasi kepada orang lain. Bagaimana tuntunan Tuhan dan bagaimana kuasa Tuhan dalam kehidupan ini. Kiranya Tuhan akan memberkati seluruh pemirsa yang mengikuti, mendengarkan akan pelajaran ini. Dan biarlah Tuhan akan menuntun kehidupan kami masing-masing. Lebih baik dan lebih baik lagi dari waktu-waktu sebelumnya. Kepada masa depan yang terbaik yang Tuhan janjikan, Tuhan sediakan untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak pendeta. Tuhan Yesus memberkati pendeta dalam pelayanan dan juga bersama dengan keluarga. Karena keren banget pelajaran kita tentang Yeftah di episode kali ini. Untuk itu teman-teman Facebook, jangan lupa untuk selalu login Facebook dengan cara subscribe dan follow akun YouTube channel Facebook dan
sosial media dari Hope Channel Indonesia lainnya agar teman-teman tidak ketinggalan, dan sampai ketemu di episode berikutnya. Shalom, Tuhan memberkati.